doa 77 yang akan dipimpin oleh Pendeta Sitorang. Mari kita berdoa untuk doa 77 sebelum kita memasuki 100 hari berdoa ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang penuh dengan kemurahan dan rahmat, belas kasihan dan karunia. Di saat ini Tuhan kami sedang melipat tangan semua umat-umat-Mu di seluruh dunia, bergabung dengan umat Gereja Masih Advent hari ke-7, datang di jam 7 untuk berdoa kepada Tuhan, memohon berkat-Mu ya Tuhan. Satu kerinduan kami, bahwa bila mana kami dipenuhi dengan Roh Kudus, apabila Tuhan sudah mengirimkannya dan kami semua terpenuhi dengan Roh Kudus itu, maka kami akan bergerak sekalian semua umat-umat Tuhan dalam pengabaran Injil. Dengan demikian kami dipersiapkan, dunia dipersiapkan dan dikabarkan untuk kedatangan Tuhan. Besertalah dengan kami ya Tuhan. Mohon kami ampuni umat-umat-Mu ini. Terimalah kami sebagaimana adanya. Dan biarlah kuasa Tuhan akan mengalir lewat pertemuan kami pada malam hari ini. Dengan demikian, bila mana kami memasuki juga hari 100 hari berdoa ini, ya Tuhan, dahuluilah kami dengan kuasa-Mu. Bila mana kami mendengar firman, bila mana kami boleh menyanyikan pujian, biarlah semuanya itu dipersembahkan di hadapan Tuhan, menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Lihatlah semua umat-umat-Mu pada malam hari ini, yang datang bergabung, semua datang untuk berdoa kepada Tuhan, dan memohon kepada Tuhan, supaya Engkau memberdayakan kami dalam keterbatasan yang ada saat ini. Dengan demikian pandemi yang sedang berkecamuk ini, kami semua boleh diberkati, dan upaya-upaya yang dibuat dalam penginjilan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan pada saat ini. Setiap yang ambil bagian pada malam hari ini, partisipan, biarlah Tuhan berkati semua, urapi dengan Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan memulai perbaktian kita dengan mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus lamanya setia, sudah mengorbankan dirinya. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan rendah hati, lakukanlah segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus yang sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira,
dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Doa buka oleh Ibu Desi Tompul. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Kau telah menyertai kami, memberkati kami dalam setiap kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan berbakti kepadamu melalui 100 hari berdoa ini. Biarlah kiranya Tuhan menyertai perbaktian ini dari awal hingga akhir, sertai semuanya Tuhan perangkat-perangkat yang kami pakai, sehingga melalui perangkat itu, kebaktian ini dapat terhubung antara satu dengan yang lain Tuhan. Berkati juga Tuhan, para saudara-saudara kami yang berbahagian pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan menyertai memberkatinya Tuhan. Tuhan, semua kami juga, semuanya jemaat-jemaat-Mu yang ikut dalam acara ini Tuhan, kiranya Tuhan berkatinya Tuhan. Biarlah firman dan doa-doa yang kami panjatkan dan kami memandang kepada-Mu menjadi kemuliaan dan jadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh Ko Jeffrey. Kami persilahkan. Jet, suaranya belum hidup, Jet. Shalom dan selamat malam kepada jemaat Tuhan yang ada di Palembang yang selalu diberkati. Salam sejahtera kepada kita semua. Pada malam ini saya ingin memberi kesaksian singkat mengenai pengalaman saya dalam 1 tahun yang lalu setelah saya pendidikan saya di Palembang. 1 tahun yang lalu setelah Tuhan memberkati dan menolong saya untuk menyelesaikan program pendidikan dokter saya harus melanjuti kepada tahap berikutnya, yaitu saya harus melakukan pengabdian wajib kerja atau yang untuk selama 1 tahun. Jadi setelah itu, pertama saya mikir, oh ya sudahlah, pasti kalau harus mengabdi 1 tahun yang wajib, yang penting kita cari tempat yang ada gereja yang juga tempat kerjanya bisa izin hari Sabat. Yang lain-lain itu bonus saja. Jadi dengan hal itu saya menyelesaikan berkas-berkas saya, dan tibalah hari pemilihan. Hari pemilihan kami dibagi menjadi 3 waktu ya. Waktu pertama itu untuk memilih tempat secara lokal, sistemnya siapa cepat dia yang dapat. Hari pertama lokal artinya di sekitar Sumatera Selatan. Habis itu tahap kedua, kalau misalnya pada tahap pertama kita tidak dapat, pada tahap kedua kita milih dalam satu pulau Sumatera dan Bangka Belitung. Dan kalau jika masih tidak dapat, dibuka semua kursi dalam satu negara ini, satu Indonesia. Jadi saya mikir ya sudah, kita akan coba, tiap tahap kita akan coba. Hari tahap pertama untuk memilih tempat secara lokal di Sumatera Selatan, saya cek, ternyata sangat cepat habis. Teman-teman saya yang ambil pada hari itu pun banyak yang tidak kebagian, yang sudah nikah, yang tinggal memang orang Palembang, tidak dapat rumah sakit juga. Saya mikir ya sudahlah, mungkin bukan jalannya untuk dapat hari pertama. Selanjutnya di tahap berikutnya untuk satu Sumatera, saya cek, pas saya login, sangat cepat juga dia habis. Semua langsung
habis kecuali satu tempat, yaitu di dekat Prabu Muli. Saya mikir, aduh ini terlalu jauh, tidak ada gereja kita di dekat daerah situ. Dan saya nanya teman saya yang tinggal di Prabu Muli, dia tidak sarankan karena di sana katanya daerah yang rawan. Ya sudah, saya berdoa dan berharap untuk mendapatkan pada hari ketiga tempat yang terbaik. Saya berserah pada hari Sabat dan juga berbakti pada hari Sabat. Pada hari ketiga pun saya sudah menyiapkan. Saat login, tempat-tempat yang saya pilih awalnya itu saya ingin dekat rumah saya di sini di Bandung, Jawa Barat, cepat banget habis karena sangat banyak saingannya. Saya lihat Jawa Barat sudah habis, apakah di Jawa masih ada? Ternyata sudah tidak ada juga di seluruh pulau Jawa rumah sakit yang buka untuk program internship saya. Sudah habis kursinya, jadi saya lihat, ya sudahlah, apakah ada tempat lain? Saya ingat ibu saya minta, ya pelayanan itu boleh, tapi kalau bisa jangan terlalu jauh dulu sampai ke timur. Karena mungkin orang tua rasa terlalu jauh. Misalnya kalau ada apa-apa mungkin mereka tidak bisa tolong. Jadi ya sudah, kita coba cari di Indonesia kawasan barat dulu. Dan habis lihat, saya awalnya ingin pergi ke rumah sakit yang ada di Mentok, karena saya sudah dapat kabar dari Dr. Lin bahwa di sana ada jemaat kita. Tetapi tempat itu juga sudah habis. Jadi saya mikir, apa saya cari di Bangka saja, karena Bangka, saya ingat masih ada jemaat kita di Pangkal Pinang. Saya lihat di Bangka masih ada. Ya sudahlah, apakah di Bangka bisa? Saya milih tanpa mengetahui bahwa di Bangka itu yang saya pilih adalah di Bangka Selatan, sekitar 120 km dari Pangkal Pinang. Tapi itu sudah terpilih, dan saya berserah saja kepada Tuhan. Karena saya ujiannya tertunda karena masalah hari Sabat, saya tidak ujian sama teman-teman seangkatan saya, di mana mereka semua sudah melaksanakan internship, sedang melaksanakan internship mereka. Jadi saya tidak mempunyai sahabat untuk pergi ke Tobo Ali, tidak ada yang saya kenal, dan saya cobalah mencari tahu apa aja yang ada di sana. Saat memasuki grup untuk membahas masalah-masalah, didapat di sana bahwa rombongan yang sebelumnya kurang kooperatif. Saat saya nanya mengenai tempat tinggal, bagaimana hidup di sana, mereka tidak merespon. Bahkan hanya diri, tapi itu tidak dibalas. Jadi saya berdoa, ya Tuhan, saya saat ini dapat di Bangka Selatan. Tidak ada yang saya kenal, tempatnya jauh dari kota, tetapi saya akan berserah kepada Engkau. Dan jadi pada saat itu saya datang ke Bangka, tidak ada tempat tinggal, tidak ada kenalan, hanya datang bawa barang-barang dan berkas-berkas saya. Dan saat di pengarahan, hal yang terjadi adalah rombongan yang sebelumnya memang bermasalah dan mereka memberi evaluasi buruk kepada tempat yang saya. Jadi saya dengan kawan-kawan rekan saya, kami sudah cemas. Apa yang akan terjadi? Apakah tempatnya akan seram? Apakah akan terjadi penyesuaian yang hal datang di belum lagi tinggal. Tetapi saya berserah, ya sudah Tuhan, apapun yang terjadi dijalankan saja. Dan pengarahan itu selesai pada hari Jumat. Pada Sabtu pagi rombongan saya akan langsung berangkat ke Tobo Ali di Bangka Selatan. Saya minta izin kepada penanggung jawab, pendamping dokter kami yang akan ada di Bangka Selatan supaya saya bisa ibadah pada hari Sabtu. Jadi rombongan berangkat terlebih dahulu dan saya tetap akan di Pangkal Pinang dalam 1 hari dan menyusul pada hari Minggu. Saya mikir mungkin mereka yang berangkat terlebih dahulu akan mendapatkan tempat tinggal. Mereka bisa mencari kos-kosan yang lebih ideal, yang lebih dekat tempat kerja, yang murah.
ataupun yang aman. Dan saya hanya berdoa dan menitip kepada teman saya bahwa kalau ada tempat, tolonglah titipkan satu untuk saya. Dengan itu saya pergi ke gereja, saya matikan HP saya dan saya berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat mereka akan diskusi di grup tentang tempat tinggal, saya akan berserah. Dan setelah itu pada hari Minggu, saya tidak ada kendaraan. Namun sebelum saya berangkat mencari kendaraan untuk pergi ke Kabupaten Bangka Selatan, saya dapat tawaran dari teman saya yang saya belum kenal, belum pernah ketemu, tapi dia juga akan melaksanakan tugas di Bangka Selatan. Jadi saya nebeng dan diberi suatu kendaraan untuk sampai ke Bangka Selatan. Saat saya tiba, ternyata di sana sudah disediakan satu tempat. Teman-teman yang lain sudah dapat kontrakan, sudah dapat kos-kosan, dan pas saya tiba di sana, ada sisa kami bertujuh yang tidak dapat tempat, namun pendamping kami, mereka rasa kasihan dan mereka menyiapkan rumah mereka yang tadinya disiapkan untuk mertua mereka, untuk kami tinggal di situ bertujuh untuk kontrak di situ. Dengan harga per bulannya yang relatif murah, karena kami juga diberi insentif yang pas-pasan. Dan saya sangat bersyukur bahwa yang tadinya saya tidak tahu tempatnya, tidak ada kenalan saya, tidak ada teman yang bisa membantu, saya datang sudah disediakan sama Tuhan. Saya seharusnya tidak perlu cemas, karena Tuhan telah menyediakan semuanya jauh hari sebelum saya pun sampai di sana. Dan untuk itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, karena ternyata walaupun awalnya cemas karena dari evaluasi tempat, dari angkatan sebelumnya mereka bilang tempatnya itu sangat buruk, orang-orangnya tidak ramah, dan hal-hal yang jelek. Tapi saat saya tiba di sana, ternyata orang-orangnya sangat baik. Tiap Sabtu saya diizinkan untuk ambil 1 hari off karena saya harus ke Pangkal Pinang, menempuh sekitar 3 jam pakai bus supaya saya bisa beribadah. Dan pada selesai ibadah saya bisa balik lagi ke Tobo Ali. Izin-izin saya Pak untuk hari Sabat dipermudah. Warga-warga di setempat pun baik. Mereka sering mengundang kami untuk makan bersama pada hari-hari raya mereka ataupun ada acara-acara, mereka pun baik. Dan untuk itu saya jadi teringat dengan ayat yang sering diingatkan kepada kita yang terdapat di Matius 6 ayat 26 sampai 27. Matius 6 ayat 26 sampai 27. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan di sini saya teringat bahwa burung-burung pun tidak cemas. Mereka tidak khawatir mau makan apa ataupun tempat tinggal mereka di mana. Mereka tidak pernah cemas karena mereka mengetahui bahwa pencipta mereka itu akan memberi segalanya kepada mereka. Kita pun yang melebihi dari burung-burung di langit itu tidak perlu cemas. Mungkin apa yang dirasakan oleh Abraham saat dia umur 75 tahun, diminta sama Tuhan pergi dari tanah Haran, tempat bapaknya, untuk keluar dari sana. Mungkin dia mikir, aduh apa yang saya akan lakukan. Tapi Tuhan selalu menyertai Abraham. Saat dia juga mendaki Gunung Moriah dengan anaknya Ishak, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pun memberi saat dia menguji Abraham. Sampai Abraham sebut tempatnya Jehovah Jireh, God will provide. Dan saat hamba Abraham, Eliezer, mencari istri untuk Ishak, mungkin saat dia pergi, dia juga cemas. Tapi dia berserah kepada Tuhan. Dia minta petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. Mungkin juga itu yang dirasakan oleh Yakub saat dia pergi
kabur dari Esau karena telah mengambil hak sulung dari Esau. Dia pergi sendirian, tidak membawa apa-apa, jalan karena takut dibunuh sama Esau. Mungkin dia cemas. Tapi Tuhan pun menyertai dia. Saya ingin baca kutipan Nyonya White dari buku Ministry of Healing, halaman 281. Di situ ditulis, worry is blind and cannot discern the future. Atau kekhawatiran adalah buta dan tidak dapat mengubah masa depan kita. But Jesus sees the end from the beginning. Yesus melihat akhir dari awal. In every difficulty, he has seen his way prepared to bring relief. Dalam setiap kesusahan, kesulitan, dia memiliki cara untuk membebaskan kita. Our Heavenly Father has 1,000 ways to provide for us, which we know nothing. Bapa kita di surga memiliki 1,000 cara bagi kita yang tidak kita ketahui. Jadi saat saya pergi ke sana, mungkin saya pikir, mungkin ntar saya bisa nginap dulu di rumah sakit atau bagaimana. Tetapi Tuhan telah memiliki 1,000 cara lebih dari apa yang saya telah pikirkan untuk menyediakan dan memberi ketenangan dan menjawab doa-doa kita. Jadi semoga dari kesaksian ini, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Palembang bisa diingatkan kembali bahwa Tuhan itu selalu akan menyertai kita, umat-umatnya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah disampaikan oleh Coach Jethro. Kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak M. Syahan. Yang persilakan. Berkat yang tentu Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan waris Allah, disuci oleh darah Yesus. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Berserah kami pada Tuhan, itu memberikan kegemaran. Turun malaikat pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Berserah kami pada Yesus, damai bahagia diberikannya. Kami memohon pada Allah, turunkan kuasa dan anugerah. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Amin. Terima kasih kepada keluarga Bapak M. Syahan yang sudah menyampaikan lagu pujian. Kita akan masuk ke firman pengantar doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Asimbolo. Selamat malam buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertemuan malam hari ini. Kita boleh mendengarkan kesaksian
Hanya terus terang saya tidak fokus mendengarkan kesaksian, karena ketika saya buka Zoom dan saya coba untuk melihat jadwal, langsung jantung saya berdegup kencang. Karena saya tidak sadar bahwa malam hari ini saya yang ambil bahagian. Karena biasanya memang saya jarang punya jadwal, jadi saya nggak kepikiran. Jadi saya dapat jadwal itu dari Pendeta Sinar Mata, langsung saya copy, kirim ke WA grup gereja. Jadi saya nggak perhatikan siapa yang nanti kalau sudah mau mulai acara, saya lihat dulu. Jadi saudara-saudara, malam hari ini saya mohon maaf tadi saya tidak terlalu perhatikan akan kesaksian yang walaupun tadi saya mendengar sedikit bagaimana pengalaman di dalam pelayanan saudara kita sebagai pelayanan di bidang kesehatan. Baik, terima kasih juga untuk lagu pujian Berkat yang Tentu. Saudara-saudara, saya tidak bisa seperti teman-teman lain membagikan screen karena tidak mungkin itu bisa saya lakukan saat ini. Ya, karena saya baru membaca. Tema kita pada malam hari ini adalah komitmen kepada misi Tuhan. Ya, komitmen kepada misi Tuhan dan ayat yang dikutip dari 1 Korintus 9 ayat 19. Demikian bunyinya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Saudara-saudara, berbicara tentang penginjilan tentunya sudah menjadi pembahasan yang selalu rutin di gereja kita. Apa yang mau saya sampaikan pada malam hari ini, saya bersyukur karena jadwal saya hari Sabat depan adalah di pelayanan perorangan. Jadi saya sudah baca-baca sedikit dan itulah yang saya bagikan saat ini. Jadi untung ada jadwal yang saya perhatikan untuk Sabat depan. Saudara-saudara, mengapa kita sering memperbincangkan tentang penginjilan? Ataupun mungkin berbicara tentang memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya mau coba bagikan kepada kita, kenapa umat-umat Tuhan penting memberitakan Injil? Tanggung jawab siapa? Kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dan selanjutnya, saya mau ambil kata terpilih. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita adalah umat pilih. Tetapi mungkin stop dulu sampai di situ kita bertanya, apakah kita benar-benar dipilih? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Matius 22 ayat 14, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Apakah semua anggota gereja masih pada ketujuh yang sudah tercatat namanya dalam buku keanggotaan, semuanya sudah terpilih? Bila mana kita melihat daripada Matius 22 ayat 14, sepertinya belum. Karena banyak yang terpanggil, tapi hanya sedikit yang terpilih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas pelayanan Injil ataupun tugas memberitakan Injil hanya menjadi tanggung jawab orang yang terpilih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa diri kita terpilih? Siapa yang memilih? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah telah memilih banyak hamba-hambanya pada zaman dahulu. Ada para nabi-nabi dalam perjanjian lama dan juga rasul-rasul di perjanjian baru. Seluruh hamba-hambanya yang dipilih bukanlah orang-orang yang sembarangan, tetapi mereka yang memiliki komitmen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik nabi-nabi di perjanjian lama dan rasul-rasul di perjanjian baru, Allah memilih orang yang berkomitmen ketika mereka diberikan tanggung jawab. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa katakan siapa-siapa di antara kita yang terpilih
yang bisa bertanggung jawab atas sebuah tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tetapi kita mungkin boleh mengetahui sendiri, apakah kita orang yang bertanggung jawab kepada diri kita, kepada keluarga, kepada gereja, kepada masyarakat. Itu menjadi bukti kita orang yang terpilih. Kalau kita setelah masuk menjadi anggota gereja ataupun setelah dibaptis, kehidupan kerohanian kita stagnan, merata, tidak pernah bertumbuh. Ini jadi pertanyaan buat kita, apakah kita terpanggil atau kita yang datang sendiri? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya pada waktu-waktu yang lalu saya pernah sampaikan, kebenaran itu tidak bisa diterima, kebenaran itu tidak bisa dihidupkan atau diimani seseorang kalau itu dengan intelektual. Jadi sama seperti Petrus ketika ditanya Yesus, "Siapakah aku?" Lalu Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah." Lalu Yesus katakan, "Berbahagialah engkau Petrus, karena bukan kamu, ya, karena bukan kamu, bukan karena pengetahuanmu, bukan karena engkau rajin belajar, bukan karena kesungguh-sungguhanmu, tapi itu adalah karunia dari Allah." Saudara-saudaraku, mungkin sering kita temukan di gereja kita yang sudah terpilih, apakah seperti kami gembala, atau mungkin pelayan jemaat, penatua jemaat, kurang di dalam pelayanan. Oleh karena apa? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, barangkali ya Yesus belum mengaruniakan itu kepada kita, ya, kepada orang-orang yang belum bisa melakukan tanggung jawabnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya pekerjaan penginjilan selalu dikumandangkan, dianjurkan oleh setiap orang, baik itu mungkin para pendeta atau siapapun yang selalu melayani mimbar, mengajak, mari menginjil. Tetapi kenapa begitu penting menginjil? Apakah keselamatan itu bukan tanggung jawab pribadi-pribadi? Kita mengetahui dengan jelas, kita nggak boleh bonceng saudara kita. Kita tidak boleh bonceng istri, suami, ataupun anak-anak. Atau anak-anak nggak boleh bonceng orang tua. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Dan inilah yang sering menjadi pola pikir kita yang membatasi kita sehingga kita tidak melakukan sesuatu. Kan keselamatan itu tanggung jawab masing-masing. Jadi kalaupun kita pergi menginjil, karena disuruh pendeta, ataupun mungkin karena ada jadwalnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita sebuah cerita dalam Alkitab. Kenapa begitu penting menginjil? Boleh kita baca dalam 2 Petrus 2 ayat 8. Cerita ini menceritakan tentang Lot. Lot yang ada di dekat Sodom dan Gomora. Ketika mereka terpisah dari sepupunya Abraham, Lot memilih di tempat yang subur. Bahkan disebutkan oleh Alkitab seperti taman Tuhan. Jadi lembah Yordan itu seperti taman Tuhan. Artinya sangat indah dan menjanjikan. Lot di sana. Dan saya percaya Lot tahu apa yang dikerjakan oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Tetapi keadaan kesuburan tanahnya barangkali, mungkin peluang bisnis sangat menjanjikan, dia pilih Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita lihat bagaimana akhir perjalanan hidup daripada Lot, dia berada di sana, tidak disebutkan dalam Alkitab berapa tahun dia di dekat Sodom dan Gomora. Tetapi setelah beberapa lama, dia berpisah dari sepupunya Abraham. Dikatakan bahwa Lot mendapatkan tamu. Tamunya siapa? Ada 2 malaikat yang akan membinasakan Sodom dan Gomora. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang 8 memberikan sedikit ya pengalaman apa yang dirasakan oleh Lot di
tempat perantauannya di dekat Sodom dan Gomora. Mungkin kalau ada di antara saudara yang bisa baca Alkitab dalam 2 Petrus 2 ayat 8. Kalau tidak ada, saya akan coba bacakan. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya, ini cerita tentang Lot yang berada di antara Sodom dan Gomora. Dikatakan setiap hari Lot menyaksikan perbuatan-perbuatan jahat, dan bahkan dikatakan di sana bahwa jiwanya yang benar itu, jiwa yang benar, kalau boleh saya katakan imannya. Iman Lot tersiksa. Kata tersiksa di sini saya ada coba-coba arti yang lain, bahwa imannya rusak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang sering kita sadari. Ketika kita berada di satu tempat, lalu kita berpikir keselamatan itu pribadi-pribadi. Kalau ada orang yang tidak benar di sekeliling kita, itu urusannya. Kita tidak perlu urusan orang lain. Sering juga jadi semboyan kita, urus urusanmu, saya urus urusan saya. Jangan campuri urusan saya. Itu yang sering jadi semboyan kita, agar kita aman. Dan inilah sepertinya yang digunakan oleh Lot. Saya tidak perlu mengurus orang Sodom dan Gomora. Dan mereka juga jangan urus urusan saya. Nggak perlu tahu mereka siapa, tidak perlu mereka tahu siapa saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Lot menyaksikan kejahatan-kejahatan Sodom, tetapi dia tidak pernah mengingatkan mereka. Apa yang terjadi? Dikatakan di 2 Petrus 2 ayat 8, iman Lot rusak. Saya mau katakan kepada kita, kalau ada di antara saudara ataupun di dalam keluarga, mungkin di antara keluarga tidak semuanya setia. Bisa saja istri setia, suami tidak setia. Suami setia, istri tidak setia. Atau anak-anak tidak setia. Saya mau katakan kepada kita, ketika kita izinkan sebuah kesalahan berulang-ulang terjadi di sekitar kita, seperti Lot, dan tidak berusaha untuk memperbaikinya, maka kesalahan itu nanti satu saat kita tidak anggap salah lagi. Saudara-saudara, saya senang dengan beberapa orang, kalau berada di gereja, mereka disiplin. Kalaupun mungkin ada orang yang ribut, karena mungkin ngoceh-ngoceh untuk mendisiplin anak-anak, saya sangat setuju. Karena apa? Artinya bahwa kita masih sensitif dengan kebenaran. Bahwa iman kita belum rusak. Ketika kita melihat orang ataupun anak-anak lari di gereja dan kita bisa santai dan tenang, tidak terganggu, berhati-hati. Seperti Lot. Imannya mungkin sudah rusak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tadi pertanyakan, mengapa begitu penting menginjil? Apakah kita bertanggung jawab untuk keselamatan orang? Apakah kita harus menyelamatkan orang? Tapi melalui pelajaran tentang Lot, saya mau sampaikan kepada kita, mengapa perlu menginjil? Mengapa itu begitu penting buat kita? Karena kalau kita tidak menginjil, kalau kita membiarkan orang dalam kejahatan di sekeliling kita, lama-lama iman kita pun ikut rusak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, ajakan buat kita, kalau memang kita telah terpilih, tidak ada alasan buat kita untuk tidak melakukan penginjilan. Kalau kita berdiam diri seperti Lot, berhati-hatilah, kita bisa rusak imannya. Kesalahan mungkin satu saat kita tidak anggap lagi kesalahan. Bahkan dosa pun kadang-kadang nanti kita tidak anggap sebuah dosa lagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mencatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-16, tadi di ayat yang ke-19, ya.
Kalau tadi di ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Seperti yang saya katakan tadi, keselamatan itu pribadi-pribadi. Kita tidak bertanggung jawab atas keselamatan orang lain, tidak. Itu sebabnya Paulus katakan, aku bebas dari orang lain. Tetapi ingat, ketika kita tidak peduli dengan kebenaran, ketika kita tidak peduli orang lain tersesat, lama-lama kita juga tidak tahu jalan yang benar. Kita pun bisa tersesat. Seperti Lot, imannya rusak. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Coba perhatikan perjalanan daripada Lot. Setelah dia lari ke gunung, dia tinggal di gua. Saudara-saudara, ini pengalaman hidup yang paling tidak bagus dicatat dalam Alkitab. Dia mendapatkan keturunan dari putrinya sendiri. Ibaratnya cucunya dari putrinya sendiri ataupun anaknya dari putrinya sendiri. Ini satu hal yang memalukan dalam sejarah Alkitab. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lot rusak imannya oleh karena dia membiarkan sekelilingnya melakukan kesalahan. Saudaraku, ayat terakhir buat kita dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Selanjutnya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya mau katakan kepada kita, ketika Paulus katakan, celakalah aku, bukan karena itu sebuah tanggung jawab kalau nggak dilakukan dihukum, tidak. Tetapi celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil, dalam arti kita bisa saja mengalami pengalaman seperti Lot yang tidak memberitahukan hal yang benar kepada orang-orang Sodom. Itu sebabnya celaka orang yang tidak menyatakan kebenaran karena mereka bisa rusak imannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita ingin bertumbuh. Oleh sebab itu kita perlu sensitif terhadap kebenaran. Kita perlu memberitakan Injil. Bukan karena orang lain itu tanggung jawab kita. Ya boleh saja kita lihat dalam kitab Yesaya mengatakan, kalau ada orang berdosa kita tidak ingatkan mereka, maka nyawanya ditanggungan kepada kita. Boleh saja. Tetapi tidak semua orang kita kenal. Ya, tapi yang menjadi nasihat dari firman Tuhan pada malam hari ini, celakalah aku. Kita boleh terjebak dalam pengalaman Lot, di mana dia merasa urusanku adalah urusanku, urusan orang lain urusannya. Karena keselamatan itu masing-masing. Tetapi apa yang dialaminya ketika dia berdiam diri, tidak mengingatkan orang yang sesat, maka imannya pun ikut rusak. Jangan sampai terjadi kepada pengalaman umat-umat Tuhan yang ada di distrik Palembang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin yang perlu kita tanyakan dalam hati kita sekarang, apa yang harus saya perbuat saat ini? Siapa yang harus saya beritahu? Siapa yang harus saya amarkan? Siapa yang mungkin saya perlu nasihati? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi pokok doa kita malam hari ini. Sehingga Tuhan akan menunjukkan siapa yang akan kita tuntun untuk mengenal dan mengetahui kebenaran. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Asimbolan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan masuk ke sesi doa. Ada 3 pendua pada malam hari ini. Pokok-pokok doanya sudah di-share di grup jemaat kita masing-masing. Untuk pendua pertama adalah Bapak M. Panjaitan. Pendua kedua adalah Bapak Tondo Prayitno. Dan pendua ketiga adalah Bapak D. Saputra. Untuk pendua pertama akan berdoa dari pokok doa nomor 1 sampai nomor 5. Pendua kedua adalah Bapak Tondo akan berdoa pokok doa nomor 6 sampai 12. Pendua ketiga adalah Bapak Desa Putra akan berdoa untuk pokok doa nomor 13 sampai 17. Apakah masih ada pokok doa yang perlu kita doakan? Saya mau sampaikan puji Tuhan
saya dapat kabar dari Dr. Richard bahwa dia sudah negatif dan sudah boleh pulang dari rumah sakit. Cuma mari kita doakan istrinya yang masih positif, dan mungkin kita doakan karena sudah hampir seminggu ya, beliau tidak ikut lagi di join kita. Tolong doakan supaya dia tetap bisa bergabung. Sylvie masih positif, tapi Richard sudah. Dokter Sylvie masih positif, Dokter Richardnya sudah negatif, sudah boleh keluar dari rumah sakit. Terima kasih doanya. Oke, terima kasih. Berarti untuk Bapak M. Panjaitan, berdoa untuk Dokter Sylvie Lumban Tobing dan juga Bapak Richard yang sudah sembuh, yang sudah negatif, dan kita doakan juga supaya Bapak Richard juga bisa dapat bergabung dengan kita di malam-malam selanjutnya. Baiklah, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak M. Panjaitan. Apakah suara saya sudah kedengaran? Kedengaran, Bung. Mari kita ambil posisi kita untuk berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasihlah kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini, di mana kami masih Tuhan izinkan untuk melanjutkan acara kami 100 hari berdoa. Terpujilah Tuhan namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Allah, berkatilah seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kasih setia-Mu selalu menyertai kami semuanya. Ya Tuhan Allah, kami sudah mendengarkan kesaksian daripada saudara kami. Di mana kesaksian itu Tuhan, mereka takut tidak mendapatkan tempat. Mereka masih khawatir di mana janji Tuhan sudah Tuhan paparkan di hadapannya. Bukan hanya dia Tuhan yang seperti itu. Kami pun seluruh umat-umat-Mu ini masih mempunyai kekhawatiran. Buktinya Tuhan, begitu terjadi corona, semua kami pada ketakutan. Bahkan ada yang tidak berani keluar dari rumah. Belanja dari rumah. Itu tandanya bahwa kami semua masih mempunyai kekhawatiran. Walaupun sudah berulang kami dengarkan firman-Mu tentang kekhawatiran. Sampai diibaratkan dengan burung-burung di udara yang tidak menanam tetapi Tuhan sediakan untuk keperluannya. Ya Tuhan Allah, begitu juga dengan khotbah yang kami dengarkan dari hamba-Mu Bapak Pendeta Simbolon. Khotbah itu Tuhan tentu harus kami simpan di dalam hati dan pikiran kami. Kami ingat itu Tuhan sudah diibaratkan dengan mengenai Lot yang memilih tempat yang dia dalam pikirannya. Tempat itu akan mempunyai kenyamanan dalam dirinya. Dia lupa kalau Tuhan semuanya membawa kedamaian. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, apalagi yang harus kita khawatirkan? Apalagi yang harus kita takutkan? Biarlah corona itu terjadi di mana-mana. Tetapi umat-umat Tuhan akan dijagai oleh Tuhan.
Kalaupun corona itu datang, tetapi Tuhan memberikan kekebalan imun kepada umat-umatmu di dunia ini. Tetapi Tuhan, walaupun firman-Mu begitu berulang kali kami dengarkan, kekhawatiran kami lebih-lebih daripada orang-orang yang tidak pernah mendengarkan firman-Mu itu. Tuhan Allah, pada malam hari ini kami memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberitahukan kepada kami umat-umat-Mu sebenarnya apa misi Tuhan bagi kami. Tuhan ciptakan kami di dunia ini kan ada Tuhan rencanakan bagi kami. Bukan hanya asal Tuhan ciptakan kami ke dunia ini. Ada tugas-tugas kami yang harus kami kerjakan. Kalau kami tidak menyadari itu Tuhan, apalah artinya kami ini Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan, katakan kepada umat-umat-Mu ini, apa yang harus dikerjakan tiap-tiap pribadi-pribadi atau keluarga per keluarga. Bukan kami ini Tuhan ciptakan ke dunia ini hanya untuk makan dan minum. Apalah gunanya? Orang yang tidak mengenal Tuhan pun masih makan dan minum. Apalah bedanya dengan orang-orang pilihan-Mu Tuhan? Kami tidak menyadari itu Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kepada Tuhan. Beritahukan kepada kami umat-umat-Mu ini. Apa yang harus kami lakukan. Apalagi di masa-masa COVID-19 ini. Janganlah kami terlalu khawatir. Haruslah percaya kepada Tuhan. Tuhan Allah, kami juga berdoa kepada supaya Tuhan memberikan kecurahan Roh Kudus bagi umat-umat-Mu yang ada di dunia ini. Kalau kecurahan Roh Kudus itu sudah datang, tentulah kami Tuhan bersuka-suka. Bersukacita. Tidak lagi mempunyai rasa takut atau kekhawatiran. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan curahkan kepada kami umat-umat-Mu yang ada di dunia ini. Begitu juga dengan pandemi. Mungkin Tuhan, kami selalu berdoa kepada-Mu. Bukan hanya mungkin di Palembang, di seluruh dunia ini. Supaya pandemi ini berhenti. Supaya kami dapat beribadah seperti biasa. Tetapi bukan itu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah corona itu berjalan kemana-mana. Tetapi kalau bagi umat-umat-Mu, corona itu tidak perlu menjadi menakutkan kami, Tuhan. Kalau kami pikir-pikir, Tuhan, setiap harinya kami berkawan dengan corona itu. Kami tidak sadar itu, tidak tahu. Mungkin sudah bekas pegangan orang kami pegang. Mungkin kami senggolan di pasar. Mungkin kami juga bekas-bekas dudukan orang kami dudui yang sedang kami duduk. Semuanya itu Tuhan hanya kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu. Bagaimana kami bisa menjaga corona itu dari diri kami sendiri? Karena itu tidak bisa kami lihat dengan mata kami sendiri. Tetapi apabila kami berserah kepada-Mu, tidak perlu kami takutkan apapun yang terjadi di dunia ini. Sesuai dengan janji Tuhan.
Begitu juga Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa kepada pemulihan, kesembuhan orang-orang yang sakit. Seperti Bapak Daniel Saputra, Ibu Meina Fernandes, Bapak Asep Supriyana, Ibu Esther Pasaribu, Bandar Jaya, Ibu Mimi, Ibu Marlisa, Bapak Wilson Pakpahan, dan Saudara Sucen, dan Dennis Tilo. Semua mereka Tuhan masih memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Tidak bisa kami Tuhan pada saat ini hanya mengandalkan kepintaran dokter, para medis, perawat. Buktinya sampai sekarang Tuhan, orang terpintar di dunia ini pun tidak ada yang bisa mendapatkan vaksin untuk corona itu. Walaupun sudah negara-negara yang termaju, terbesar di dunia ini sekalipun. Oleh sebab itulah Tuhan, hanya Engkaulah tempat kami untuk berlindung. Hanya kepadamu-lah kami serahkan hidup kami. Entah kami bagaimana, entah sakit, entah hidup, entah sehat, semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Tuhan akan memberikan imun yang lebih kuat daripada imun-imun yang orang lain kepada umat-umat-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang terkena COVID-19. Seperti Ibu Deborah Panggabean dengan Silpi Lubantobing. Dan kami sudah mendengarkan bahwa Bapak Richard Lubantobing sudah negatif COVID-19. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah. Tuhan lepaskan saudara ini dari COVID-19. Pastilah dia Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Berterima kasih kepadamu. Dan dia pun akan menceritakan kebesaran-Mu itu kepada orang lain. Sehingga orang lain semakin banyak datang kepadamu Tuhan. Terima kasihlah kepadamu Tuhan Allah. Tuhan sudah memilih kami di dunia ini. Oleh sebab itu, berkatilah kami seluruhnya umat-umat-Mu. Tambahkanlah kepada kami hikmat, akal budi, pengetahuan dari surga. Dan berikanlah kami karunia-karunia yang dapat dipergunakan untuk menolong orang lain. Dan orang lain pun semakin hari semakin bertambah datang kepada Tuhan. Terima kasihlah kepada-Mu Bapa kami di surga. Tolong ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Doa kami ini Tuhan kami persembahkan kehadirat-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan doa ini pun akan disambung oleh hamba-Mu yang lain. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk rumah sakit Tuhan. Rumah sakit Advent, baik yang ada di Medan, di Lampung, di Bandung, ataupun di Manado. Rumah sakit ini Tuhan mempunyai banyak kebutuhan di tengah-tengah krisis saat ini. Biarlah apa yang menjadi kebutuhan rumah sakit ini, Tuhan yang akan berikan melalui tangan hamba-hamba Tuhan untuk menolong supaya rumah sakit ini terus dapat beroperasi. Engkau berkati pegawai-pegawai rumah sakit, baik dokter, perawat, dan seluruh pegawai-pegawai rumah sakit, agar mereka tetap terus dapat menjadi saksi Tuhan melalui pelayanan kesehatan di rumah sakit ini. Bapa di sorga, biarlah mereka terus menjadi saksi Tuhan di dalam setiap apa yang mereka perbuat di dalam pelayanan di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang bekerja di rumah sakit. Bukan saja di rumah sakit Advent, tetapi di rumah sakit lain. Biarlah mereka Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada mereka, supaya mereka tetap dapat bertahan di tengah-tengah wabah yang terjadi. Mereka tetap dapat melayani pekerjaan sebagai para medis untuk menolong orang. Biarlah Tuhan akan memberikan kepada mereka kuasa untuk dapat terus bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pusat-pusat penginjilan, pengaruh penginjilan
gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia. Biarlah pusat-pusat penginjilan ini menjadi mercusuar yang terang di tengah-tengah kegelapan teristimewa, di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi di dunia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sementara masih bekerja atau melakukan aktivitasnya jauh daripada orang tua mereka. Biarlah kiranya Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi mereka. Tuhan akan berikan kekuatan, kemampuan, dan kuasa kepada mereka untuk terus dapat bertahan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Kami semua di tengah-tengah krisis yang terjadi, di tengah-tengah masalah pergumulan hidup kami, kiranya kasih kemurahan Tuhan akan memberikan kecukupan dalam kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Bahkan ada berkelebihan juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain dan saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap orang tua, di mana kiranya akal budi hikmat kebijaksanaan Kau tambahkan kepada setiap orang tua, di mana anak-anak mereka belajar dari rumah dan melakukan aktivitas mereka di rumah. Agar demikian Tuhan, hikmat-Mu berlaku kepada kami sebagai orang tua untuk terus dapat menuntun anak-anak kami di jalan Tuhan yang benar. Dan kami akan wariskan kebenaran ini kepada anak-anak kami, sehingga mereka pun boleh dipersiapkan bagi pekerjaan Tuhan yang besar. Lebih daripada itu, dipersiapkan bagi kerajaan sorga. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk keamanan rumah Tuhan, gereja di lingkungan sekitar, supaya terhindar dari segala tindakan-tindakan orang-orang jahat yang hendak merusak rumah Tuhan ini. Biarlah Tuhan yang akan membentengi rumah-rumah Tuhan, sehingga sekalipun kami tidak dapat beribadah di dalam rumah-Mu saat ini, biarlah rumah itu pun tetap Engkau jaga, tetap Engkau akan lindungi, sehingga bila mana krisis ini berlalu, kami akan kembali dapat beribadah di rumah Tuhan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan, karena kami minta semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Ya Bapa kami yang dalam surga, kembali kami datang menghadap-Mu dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kekurangan kami. Biarlah Engkau mengurapi kami, agar kami dapat menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kami untuk kami sampaikan kepada-Mu. Biarlah Engkau memberkati apa yang kami akan sampaikan dan mengabulkannya. Pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami, agar Engkau memberkati kami, khususnya yang tinggal di kota besar seperti kota Palembang. Jangan biarkan kami menjadi seperti Lot yang telah disampaikan oleh Pendeta Simbolon. Biarlah kami mau tetap tegar mengabarkan firman-Mu di kota-kota besar, khususnya kota Palembang dan kota-kota besar lainnya di dunia. Biarlah Engkau memimpin kami, menguatkan kami, memberikan kepada kami firman-Mu, fasih lidah, dan inovasi agar kami dapat menjangkau orang-orang yang sibuk di kota-kota besar, sehingga mereka mau meluangkan waktu untuk mempelajari firman. Demikian juga dengan para misionaris yang telah dikirimkan oleh gereja-Mu ke seluruh pelosok di daerah lintang 10 sampai bujur 10 sampai 40 di dunia ini, di mana lebih dari 60% penduduk dunia berada. Tetapi jangkauan firman-Mu masih banyak yang belum dapat terjangkau. Biarlah Engkau memberkati para misionaris ini, agar mereka dapat tabah menghadapi segala pencobaan, khususnya pada masa COVID-19 ini. Banyak hambatan yang mereka alami di dalam mengabarkan firman-Mu. Tetapi biarlah Engkau memberkati mereka, memberikan roh-Mu, menguatkan mereka, memberikan kepada mereka fasih lidah, hikmat dari surga dalam mengabarkan firman-Mu. Pimpin juga dengan kami dalam mengabarkan firman-Mu, walaupun kami banyak yang terhambat untuk keluar, berikan kepada kami inovasi untuk mengabarkan firman-Mu kepada semua orang yang ada yang kami temui. Berkati juga dengan saudara-saudara kami yang telah lanjut usia, yang rentan terhadap COVID-19 ini.
Berikan kepada mereka imunitas, kekuatan, agar mereka dapat kuat menghadapi ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua, menjauhkan kami semuanya, umat-umat-Mu di kota Palembang ini, memberikan kepada kami imunitas yang kuat menghadapinya. Demikian juga dengan lingkungan sekitar kami, agar tidak tercemar dengan COVID-19 ini. Demikian juga dengan saudara-saudara kami, ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka juga, yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kebaktian bersama pada Zoom ini. Berikan kepada mereka berkat yang limpah. Berikan kepada mereka kekuatan dan lindungan-Mu. Berikan kepada mereka roh-Mu, agar mereka juga dapat berbakti secara mandiri di rumah mereka. Demikian juga ya Bapa, pada saat ini kami mohon agar Engkau memberkati saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit yang menjadi rujukan dan merawat para pasien yang menderita COVID-19, seperti Aneta Segala, Dr. Ulrich Menawan, Sister Esya Haan, dan Irene yang bekerja di rumah sakit. Berikan kepada mereka kekuatan, imunitas, kesehatan, agar mereka tidak terkena penyakit ini. Biarlah mereka dapat melayani semua orang dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat menjadi kepujian dan kemuliaan nama. Berkati kami semuanya pada malam ini. Berkati kami sebentar hendak berpisah dan beristirahat pada malam ini. Biarlah Engkau memberkati kami, memberikan kekuatan, menjagai kami sepanjang malam, dan bangunkan kami kembali besok pagi, dan dapat bekerja kembali, memuji dan memuliakan nama. Semua ini kami sampaikan atas nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih kepada 3 pendoa yang sudah menyampaikan doa-doa kita pada malam hari ini. Kita akan menutup perbaktian kita pada malam hari ini dengan bernyanyi dari lagu Syah nomor 329 yang akan dipandu oleh keluarga Bapak Desi Haan. Berjalan kami hamba Allah, mari kita menyebut teladan Tuhan. Tunggu saja Allah, kita akan kuat. Mari kita bekerja sedang berjalan, berjalan, hadaplah yang terang sampai datang Tuhan Yesus. Berjalan, agar orang yang harus ikuti hidup benar. Pada saat ini kita akan datang sambil masuk tanah selamat serta berjalan, 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 hadaplah yang terang sampai datang Tuhan Yesus. Berjalan, berjalan, karena kerajaan Tuhan berada.
nyanyi di tengah kekal. Berjalan, 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 berjalan. Haraplah yang dalam sampai datang Tuhan. Berjalan, berjalan dalam kuasa Tuhan dan mahkota upah kita. Dalam negeri yang tetap kita semua umat bersorak-sorai sekarang. Berjalan, 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 berjalan. Haraplah yang dalam sampai datang Tuhan. Doa penutup oleh Ibu S. Yahaan. Bersatu dalam dua. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga. Kami mengetahui bahwa saat ini adalah akan mendekati akhir dunia ini, di mana setan berusaha memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tetapi ya Tuhan, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Biar dalam kehidupan kami dapat memantulkan tabiat Kristus. Agar dengan demikian, dengan perbuatan kami, perkataan kami, banyak jiwa yang akan dibawa untuk mengenal kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyiapkan hati dan pikiran kami dengan selalu tekun membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama berbakti bersama dengan saudara-saudara kami seiman, sehingga menguatkan iman percaya kami untuk dapat siap menerima ujian akhir yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Bapa yang di surga, biarlah puji-pujian dan permohonan yang sudah dilayangkan ke hadapan Tuhan, biarlah Engkau mendengarnya. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami, sesuai dengan kehendak-Nya. Ampuni kami Bapa akan segala dosa dan kesalahan kami sesuai dengan kasih kemurahan. Berkenanlah akan kebaktian kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat. Amin. Amin. Sampai di sini acara perbaktian kita pada malam 100 hari berdoa pada malam ke-56 ini. Terima kasih kepada semua partisipan yang sudah mengambil bagian. Terima kasih kepada umat-umat Tuhan yang sudah bergabung pada perbaktian pada malam hari ini. Untuk pengumuman kami serahkan kepada Pendeta Desi Marmata. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan pimpinannya kepada kita, sehingga ibadah kita pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga keluarga yang sudah melayani di acara ibadah 100 hari berdoa untuk malam hari ini. Baik, besok malam kita akan terpisah dengan Jemaat Pak Jos Kojo karena mereka akan mengadakan ibadah tersendiri. Untuk itu, bagi Jemaat Ratna, kita akan mengadakan ibadah 100 hari berdoa yang akan dilayani oleh saudara-saudari kita sebagai berikut. Protokol Saudari Sarah Sinulinga, lagu buka lagu Sion nomor 271, keluarga Pendeta H. Wijaya, doa buka oleh Pendeta H. Wijaya, kesaksian disampaikan Ibu D. Sitompul, lagu pujian keluarga Bapak E. Sagala, firman penghantar doa Pendeta Oru Turambi, materi dan
J. Tampu Bolon. Pendoa yang ketiga, Saudara Samuel Sembiring. Lagu penutup lagu Sion nomor 329, keluarga Bapak T. Tambunan. Dan doa penutup disampaikan Bapak T. Tambunan. Inilah informasi yang melayani untuk besok malam di Jemaat Ratna. Kemudian untuk hari Sabat, karena di sini kita semua se-distrik Palembang, hari Sabat kita akan kebaktian gabungan se-distrik Kota Palembang, dan ibadah kita akan kita mulai pukul 8 pagi. Sehubungan dengan pembicara kita, Pendeta Haimisa, yang dari Amerika, oleh karena ada perbedaan waktu, sehingga pembicara kita tidak terlalu larut malam untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada jam khotbah hari Sabat. Dan acara kita akan dimulai dengan ibadah khotbah, lalu nanti diakhiri dengan sekolah Sabat. Jadi kami harapkan agar semua umat-umat Tuhan, khususnya se-distrik Palembang, untuk boleh mengikuti ibadah hari Sabat dimulai pada pukul 8 pagi. Demikian informasi sehubungan dengan perbaktian kita untuk hari Sabat. Selanjutnya kami serahkan ke Pendeta Simbolon kalau ada pengumuman ataupun jemaat. Baik, terima kasih. Boleh suara saya didengar? Ya, kedengaran. Terima kasih. Baik, untuk pengumuman buat jemaat Immanuel dan juga Sekojo untuk kebaktian besok nanti saya umumkan lewat WA. Jadi sebagaimana saya sampaikan waktu lalu, kalau jemaat setuju untuk waktu-waktu yang akan datang, ya mungkin hari Sabat kita akan bicarakan di majelis supaya saya melihat bahwa kebaktian kita ini ya tidak berbeda. Jadi Rabu malam dengan Vesper ya sama saja dengan distrik ya. Jadi tadi malam saya sudah sampaikan kalau memang ada kita sepakat ya bergabung terus selama 1 minggu. Tetapi ada satu masukan tadi malam karena memang sempat kita lakukan di jemaat Immanuel dan juga jemaat Sekojo, bahwa di akhir acara seperti ini, sebelum pengumuman akan ada kuis Alkitab dari Follow the Bible. Ya, jadi ini memacu ataupun memotivasi orang-orang muda untuk membaca Alkitab mereka, Follow the Bible. Saya berpikir kalau masukan ini bisa diterima supaya bisa kita laksanakan untuk waktu-waktu yang akan datang. Jadi ya ini masukan juga dari anggota jemaat. Jadi anak-anak itu termotivasi membaca Alkitab mereka Follow the Bible. Jadi kuisnya. Jadi waktu lalu memang saya sudah sempat jalankan. Setelah mereka siapa yang dapat menjawab pertanyaan, maka akan dikirim pulsa. Ya. Jadi dapat pulsa bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan. Jadi kalau ini mungkin tidak bisa dilakukan, ya tapi mungkin adalah nanti sesuatu yang diberikan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan lebih banyak atau bagaimana teknisnya. Jadi ini hanya masukan buat kita. Kalau sekiranya hari Sabat ini kami sepakati untuk bergabung terus di acara 100 hari berdoa. Jadi ini masukan buat kita untuk distrik. Terima kasih. Dikuatkan. Baik, terima kasih untuk hamba Tuhan Pendeta Simbolon. Jadi kalau memang itu bagus, boleh kita lakukan. Jadi mungkin boleh disiapkan supaya apa yang kita rencanakan itu boleh berjalan dengan baik. Hanya mungkin ada juga pertimbangan karena selesai ibadah 100 hari berdoa, ada lagi di acara Korwil. Sebagian mungkin ada yang ikut di 100 hari berdoa Korwil. Namun bagi kita se-distrik Kota Palembang boleh mengikuti apa yang disampaikan oleh Pendeta Asimbolon, kuis melalui Follow the Bible. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini, jadi boleh dibuat.
demi untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Ada mungkin pengumuman tambahan yang lain? Baik, kalau tidak ada, kami menyampaikan terima kasih dan selamat malam untuk keluarga Bapak Pangemanan dari Manado yang tetap setia mengikuti 100 hari berdoa dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Selamat malam, Tuhan berkati keluarga Pangemanan. Kemudian keluarga Tuhan, Pendeta Mesnik Ataupa